Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ristinani dari SMA Negeri 14 Oku, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikut hasil wawancara bersama narasumber 1, Bapak Ansyordin SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Oku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Risti? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Ya, jadi ini mau minta waktunya untuk wawancara, bisa, Pak ya? Oh iya, jadilah. Boleh. Ini Mbak Risti ini kan CGP angkatan berapa nih? Angkatan 10, Pak. Kelas 10. Oh iya. Ini berarti sudah bulan keempat ya? Bulan keempat, Pak. Jadi insya Allah 2 bulan lagi selesai kita panen hasil. Untuk modul keberapa nih? Ini modul 3, Pak. Modul 3. Ya. Iya. Pertama tempo hari dengan Ibu Mardiani ya? Ya, jadi Ibu Mardiani itu Iya. pengajar praktik kami, Pak. Dia dari SMA 9. Pernah ketemu di sini ya? Sudah pernah, Pak. Sudah beberapa kali PI, beliau sudah kesini. Ibu Mardiani berapa kali lagi ke sekolah? Kita ini kan nanti minggu depan masih ada PI 4, Pak. Jadi kemungkinan masih ada 2 kali PI lagi. Jadi 4, 5, 6. Jadi 3 kali lagi mungkin bisa kesini. Karena pernah sekali tidak ketemu, titip salam buat Iya. Ibu Mardiani ya. Iya, Mardiani. Nah, Cak Man, bisa Iya. dibantu hari ini apa? Iya, Pak. Jadi gini, Pak, kan sekarang ini kita sampai di modul 3.1, Pak. Nah, di sini kita itu ada tugas wawancara. Wawancara ke kepala sekolah itu 2 sampai 3 kepala sekolah. Nah, yang diwajibkan itu kepala sekolah induk, Pak. Sekolah Indo ya. Jadi materi di modul 3.1 ini berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Pengambilan keputusan Sebagai pemimpin berbasis nilai-nilai kebajikan. nilai-nilai kebajikan. Hmm. Tentang apa itu? Jadi dia tentang keputusan tadi, Pak. Ya. Jadi boleh, Pak ya, nih ya. Iya, Mengganggu lanjut. waktunya, Pak ya. Ya agak santai be, non formalnya ya. Iya, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, Pak ya, kira-kira ada suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin enggak yang menimbulkan dilema etika gitu, Pak, dalam penyelesaian ini? Ada dilemanya enggak gitu, Pak? Ada masalah di sekolah ini, Iya, di di sekolah sekolah. yang menimbulkan Delima Delima? ya, Pak. dilema Pak, ya, dilema dalam menyelesaikannya, Pak. kalau delima itu Buah-buahan, Pak. buah-buahan. Iya. Ada. Ada. Jadi izin saya sampaikan terima kasih sudah bisa ketemu pada hari ini. Jadi pertanyaan itu bahwa tentu saja sebagai lembaga pendidikan yang di dalamnya terlibat banyak variabel, sekolah ini banyak sekali memiliki persoalan-persoalan. Misalnya kalau secara pembagiannya misalnya persoalan sarana, ya kan, sarana prasarana. Kemudian kalau berhubungan dengan awal tahun persoalan penerimaan siswa baru. Kalau persoalan yang paling mendasar itu adalah persoalan PTK, pendidikan dan tenaga pendidikan. Kita tahu bahwa sekolah ini awalnya itu dulu baru beberapa guru yang PNS Ya. dan semuanya sebagian besar adalah dibantu oleh guru-guru yang honorer atau guru tidak Induk gitu ya, Pak ya. Kemudian masalah lain banyak sebenarnya, tetapi 3 itu saja dulu mungkin ya. Oke. Baik, Pak ya. Kalau gitu, Pak ya, Bapak berkenan, Pak ya, cerita sedikit, Pak ya, tentang Boleh. permasalahan tadi, Pak ya. Nah, Pak, jadi pertanyaan yang pertama nih, Pak ya. Selama ini, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ini tadi, Pak? Oh iya.
Ya kan kalau beberapa persoalan sekolah ini tentu berkaitan dengan aspek-aspek yang disebutkan tadi, misalnya aspek yang berbasis dilema etika, misalnya kan kalau yang berbasis rujukan moral juga ada. Maksudnya kalau saya ingin ceritakan yang berbasis dilema etika misalnya, salah satunya Pak salah satu adalah pemenuhan sarana prasarana. Jadi pemenuhan prasarana ini biasanya menyangkut ketersediaan sarana di ruang kelas. Ya, kemudian ketersediaan sarana secara keseluruhan, umpamanya ada kekurangan labor gitu kan. Awalnya dulu kan mobilnya. Kalau di bidang yang bangunan yang sudah ada ini misalnya karena faktor alam dan usia bangunan ada yang bocor. Kemudian itu dilema juga itu. Iya. Ya, kalau tidak dibenerin bocor. Susah belajar ya Pak ya kalau musim hujan. Membahayakan kalau sudah bocor, berarti boleh jadi ada bahan-bahan yang lapuk dan lain-lain. Iya, karena kan dia kena banyu terus Pak ya, otomatis kan jadi lapuk. Yalah, itu sebagai sampelnya itu. Oke Pak. Kan dilema itu kan? Iya, dilema Pak. Dibeneri salah, dan dibeneri salah lagi Pak. Oh, dibeneri. Benar Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya Pak ya. Jadi selama ini Pak, bagaimana dalam pengambilan keputusannya Pak di sekolah ini Pak? Termasuk untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Khususnya tadi yang bagian sapras tadi itu Pak. Dasar pengambilan keputusan itu tentu berhubungan dengan aspek realita yang kita kaitkan dengan skala prioritas. Nah, menuju ke sana tentu harus ada variabel yang lain, misalnya orang-orang yang berasal dari tim sekolah, kemudian yang berkaitan dengan pihak sekolah secara keseluruhan. Kalau kita ini kan ada pegawai sekolah kan, kemudian ada juga komite yang mewakili masyarakat, kemudian ada dinas pendidikan yang memang kita harus berkomunikasi. Nah, jadi tentu hal yang menjadi dasar adalah kita harus mempertimbangkan seefisien mungkin dari sisi yang paling urgent. Karena dasarnya adalah dampak yang ditimbulkan dari rencana ini akan menyebabkan dilema yang barangkali menyusahkan atau memang kita tetap dalam keputusan. Jadi bisa mungkin setelah ada hal-hal itu maka akan kelihatan bagaimana kita membuat satu skala prioritas dalam mengatasi persoalan yang kita prioritaskan dulu yang penting. Ada skala prioritas. Yang paling urgentnya apa? Iya, yang urgent kita dulu kan setelah itu Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Jadi langkah-langkah yang seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak dalam melakukan penyelesaian masalah? Kita fokus dengan yang masalah sarana tadi ya misalnya. Iya. Jadi langkah-langkahnya itu satu, datanya harus valid. Oh iya, jadi ada pengumpulan datanya dulu gitu Pak ya. Datanya harus valid memang. Kalau bangunan ini kan titik yang harus diatasi ada berapa, di mana, kemudian ukurannya apakah memang parah atau harus lebih bisa dialirkan. Jadi datanya harus valid. Kemudian kita harus lihat bahwa tadi ada dalam menyusun skala prioritas mana yang ada dulu kan? Ya harus ada prioritas utamanya ya Pak ya. Kalau itu diprioritaskan kan itu tercakup di dalamnya dampak yang mungkin timbul dari pengambilan keputusan ini ditimbulkan bagaimana atau ini ditimbulkan bagaimana bersama silakan. Kemudian hal-hal seperti itu kan diskusi. Sudah didapatkan bersama ya Pak. Kalau di sekolah ini ada sarana, ini kan kemudian ada tim-tim yang lain, ada wali pun juga diajak ngobrol kan. Nah, kemudian setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian pertimbangan yang lain dibuat, setelah prioritas sudah dibuat, ya
salin ya, terus prioritas utama yang mana, terus juga ada rapat bersama dengan waka-waka atau ketua di kelas tadi Pak ya. Yang terakhir itu kemudian dari hal tersebut, kalau itu memang di awal penyusunan rencana kerja anggaran kan dimasukkan, tapi kalau di tengah perjalanan dan harus dilakukan misalnya sekarang itu harus mengambil keputusan karena bersifat sangat urgent. Jadi memang rencana kegiatan itu berbasis RKAS ketika misalnya kalau rehab nya dan lain sebagainya. Tapi kalau bangunan-bangunan tadi kita hubungannya dengan pihak provinsi, kita mencermati atau melakukan telaah di Dapodi. Oh iya, jadi dia harus didata lewat Dapodik Pak ya, baru bisa Sapras tadi terkoneksi dengan provinsi. Kalau yang di sekolah ini yang kasat mata ada di depan mata, bisa diatasi dengan prasarat dari pembiayaan prasarana kita laksanakan. Tapi kalau masalah kekurangan labor seperti yang tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah kita sudah selesai. Saya mengalami benar bahwa proses yang kita lakukan, coba kita kan punya labor kimia sudah ya, labor kimia, biologi, fisika, kemudian ada ruang OSIS, ada ruang UKS, ada perpustakaan, dan ruang komputer itu yang pertama kali kita dapatkan. Dan ada beberapa ruangan ini sekitar rehab, mengganti plafon, atap, kita tambah mobil, dan itu sebenarnya sudah menjadi hal yang kita laksanakan, sudah ada real di depan mata kita karena sudah dinikmati oleh warga sekolah. Jadi ini langkah-langkah itu yang kita lakukan dan kita konsisten ya, karena memang salah satu fungsi dari prasarana ini adalah ketersediaan dari sarana pendukung sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung. Jadi karena konsisten tadi, alhamdulillah memenuhi Sapras yang di sekolah ini ya Pak ya. Beguyur Pak ya. Kita baca sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Jadi, tapi ada juga gini, yang satu saya terakhir itu dapat bantuan masyarakat satu buah masjid. Oh, ya, alhamdulillah. Jadi kita tidak meminta ke provinsi, tidak masukkan ke dalam bagian dari RKAS dan sebagainya. Ada pihak masyarakat yang bersama-sama untuk mensupport. Jadi kita sudah bantuan dari umum ya Pak ya. Ukurannya lumayan luas itu, lebih dari ruang kelas ya. Iya, 9 kali 8 ada terkhusus mimbarnya dan bangunannya alhamdulillah sudah dimanfaatkan. Alhamdulillah Pak ya, jadi bermanfaat untuk kita Pak ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kan kita harus melihat bahwa dilema etika ini menyangkut pilihan saja. Sebenarnya ada skala prioritas kan. Nah, yang paling mendasari atau yang paling efektif adalah cara mengambilnya itu adalah melibatkan berbagai orang dalam proses mengambil keputusan itu. Kadang-kadang menurut kita ini lebih urgent, tapi ternyata ada pandangan lain bahwa yang lain yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah proses kita melibatkan orang-orang yang berkepentingan dalam mengambil proses keputusan melalui jalur komunikasi yang jelas sehingga mereka paham. Kemudian kita cukup harus transparansi dalam memaparkan persoalan itu, bahwa inilah kejadian yang senyatanya, kan begitu kan? Komunikasi itu penting jadi Pak ya, dalam ini penyelesaian ini Pak ya, pengambilan keputusan. Nah Pak, kemudian Pak ya, dalam pengambilan keputusan ini Pak, kira-kira ada tantangannya enggak Pak? Kalau ada apa Pak tantangannya Pak? Keputusan yang diambil itu kalau dilihat dari prosesnya kan, kalau yang pernah kita lakukan ini adalah berakhir kepada satu istilah komitmen. Jadi ketika keputusan sudah diambil, maka itu dilaksanakan. Kalau bahasa saya itu faiza azamta fatawakal Allah. Tapi itu tadi tantangannya kan, bukan bagaimana kita cara mengambil keputusannya lagi, bukan. Tapi dalam proses
menjaga konflik kepentingan di dalamnya itu antara pihak-pihak yang terlibat. Iya. Kalau ada pihak-pihak luar yang juga ingin berkontribusi tetapi mungkin kurang tepat salurannya kan gitu kan. Jadi itu yang jadi tantangan Pak Iya, tapi kan selama ini tidak terjadi di sekolah Iya, kita. aman berarti Pak Tantangan itu bisa kita prediksi mungkin ada, tetapi yang paling penting itu kita berusaha menyampaikan kepada seluruh elemen. Kalau itu akan mungkin terjadi, kita sudah siapkan langkah antisipasi atau jangan sampai hal-hal negatif itu muncul kan. Ya, jadi Itulah meminimalisir ya Pak Itulah bentuk transparansi kan. Oh iya. Jadi artinya ketika komitmen sudah diambil, laksanakan sesuai dengan kepentingan bersama itu kan. Ya, jadi meminimalisir tantangan yang kita hadapi gitu Ya, Pak walaupun memang ada yang menyampaikan sulit kepentingan keputusan itu bisa diterima oleh banyak pihak. Tapi kalau yang proses yang kita sebutkan tadi kita ambil dengan sepenuhnya, ya kan? Akan ada rapat, ada diskusi, ada pertimbangan menentukan skala prioritas kan tidak mudah, tidak mudah. Tapi karena demi kepentingan bersama, pilihan terbaik tadi adalah satu keputusan akhir. Nah, semua pihak harus menerima keputusan itu. Nah, yang paling penting adalah pada saat pelaksanaannya lagi. Kita tuh kalau kita bisa merencanakan dengan baik, tentu juga harus bisa melaksanakan dengan baik. Nah, jangan lupa kalau sudah melaksanakan dari perencanaan tadi dilaksanakan, nanti evaluasi. Evaluasi itu adalah bentuk bagaimana kita membaca ada kelemahan tidak dalam proses pelaksanaan. Tapi evaluasi itu bukan di akhir sudah selesai gawe tidak, tapi dalam proses itu ada tahapan. Tahapan ini evaluasi gimana? Bukan selesai akhir baru dievaluasi. Bukan, jadi ada evaluasi berjalan, ada pengawasan berjalan. Contoh kemarin itu kita yang paling kecil kita bukan merenovasi tapi kita memperbaiki lapangan upacara. Kan bagaimana? Kan evaluasinya gitu. Mengenai pemilihan warna diskusi, mengenai yang lain. Jadi ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, terus evaluasi. Tapi evaluasi tidak harus di akhir gitu Pak ya. Jadi selama berjalan kita lakukan evaluasi. Nah, kemudian Pak, dalam menyelesaikan masalah ini Pak ya, kira-kira ada jadwalnya enggak Pak? Kalau misalnya ada, apakah Bapak selesaikan di tempat? Apa harus dijadwalnya, harus ada prosedural atau ada bentuk apa gitu Pak yang dijalankan untuk menyelesaikan? Masalah yang mungkin timbul itu kan tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang kita berharap masalah itu tidak timbul, tapi tiba-tiba ada persoalan yang menyangkut orang per orang, orang dengan non-benda misalnya kan. Kalau orang per orang mungkin terjadi, tapi kalau orang dengan non-benda ini bisa saya sampaikan. Tukangnya mau kerja, bahannya tidak ada. Konflik itu. Jadi tidak bisa kerja Pak, ada bahannya. Jadi tidak ada langkah efektif dan tepat yang diambil yang bisa tepat, tetapi namanya usaha kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada persoalan yang bisa diselesaikan secara reguler, langsung silakan. Tetapi kalau menyangkut hal-hal yang prinsip yang mungkin menyangkut kesesuaian antara komitmen dengan pelaksanaan harus bersama-sama. Pernah di sini dulu waktu kita bikin ruang OSIS itu kan. Ruang OSIS itu posisinya sudah ada di gambar, tapi pada saat pembangunan ada sedikit perbedaan kan dengan di sketsanya. Jadi kita harus kumpulkan dulu antara pelaksana kemudian pengawasnya, itu kita ajak diskusi bahwa mana yang harus sebenarnya dilakukan. Jadi kita ini dalam mengatasi masalah bisa lihat situasi juga kan. Tapi kalau maksudnya tadi seperti harus sampai akhir kurang tepat juga. Jadi pokoknya kalau yang bisa diselesaikan langsung ya langsung gitu Pak. Kalau tidak ya secara berjalan sambil berjalan gitu Pak. Itulah sebabnya setiap kerja itu ada penanggung jawabnya kan, ada kontrolnya kan, tidak harus kepala lagi. Ada pendelegasian kewenangan kepada misalkan ada panitia kan. Ada panitia. Nah, panitia ini lain, setiap
terjadwal sesuai dengan pekerjaan mereka. Oke. Kalau berhubungan dengan saya sebagai kepala sekolah, tentu memandang bahwa keseluruhan itu adalah pelaksanaan yang bisa dilakukan pengamatan untuk kontrol, Iya, untuk jadi evaluasi. dia bantu kontrol dan Iya, evaluasi, dan Pak. harus itu dilakukan. Oke, Pak. Nah, ini selanjutnya, Pak. Jadi dalam mengambil keputusan ini, Pak, yang dalam mempermudah ini kira-kira ada nggak yang membantu Bapak selama ini? Apa seseorang atau faktor-faktor apa gitu, Pak, yang bisa membantu mempermudah menyelesaikannya, Pak? Kalau yang saya sampaikan tadi, tentu masalah itu akan muncul kapan saja. Iya. Masalah itu muncul, terus yang menanganinya bisa siapa saja. Iya. Kadang-kadang tanpa harus campur tangan kepala sekolah, karena mereka tahu job description-nya, mereka melakukan solusi alternatif sendiri. Jadi sudah selesai di bawah gitu, Pak, ya? Harusnya begitu. Jadi soal yang membantu ini adalah memang orang, tetapi yang paling penting adalah bagaimana progress report itu terungkap dengan laporan berkala. Jadi yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan adalah bagian-bagian mereka yang terikutkan dalam proses itu, apakah panitia kan begitu. Jadi kalau ditanya siapakah yang membantu, tentu semua pihak yang terlibat dalam proses itu. Jadi semua pihak itu membantu jadi, Pak, ya? Jadi sangat diperlukan bantuan dari semua pihak, sehingga ada rasa tanggung jawab bersama bahwa ini menjadi milik kita nantinya secara bersama-sama, dan ada kontribusi yang diberikan dalam penyelesaian sebuah persoalan, pengatasan persoalan. Kontribusi itu yang bagus. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak, ya. Nah, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik, Pak, dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari semua ini, karena merujuk kepada keputusan dilema etika itu, pelajaran yang paling berharga adalah kita berusaha sedapat mungkin dalam mengambil keputusan itu mengetahui dulu akar persoalannya apa, kemudian mencari alternatif solusi yang bisa diambil, kemudian secara bersama-sama melakukan upaya pengambilan kesimpulan yang akan dijadikan sebagai pegangan bahwa itulah yang harus dikerjakan. Makanya yang paling penting adalah komunikasi tadi, Pak. Dalam komunikasi itu kan ada keterbukaan kan. Nah, ada keterbukaan. Nah, antara keterbukaan dan komunikasi ini nanti ada ruang fleksibilitas. Jadi nggak bisa kaku dalam pelaksanaan. Fleksibel. Jadi karena ada komunikasi, ada fleksibilitas, jadi ruang untuk melakukan hal-hal yang baik dalam proses itu tetap menjadi niscaya ada komunikasi. Iya, jadi komunikasi tadi penting, Pak, ya. Komunikasi, keterbukaan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu memang penting kita harus tahu akar persoalannya dulu, Pak, terus cari alternatifnya, terus kita ambil keputusan bersama tadi. Iya, yang paling sulit kan pada saat kita menentukan skala prioritas. Iya, yang prioritas yang mana dulu didulukan gitu, Pak, ya. Kalau tidak dapat menentukan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang nanti di ujungnya jadi semua banyak. Iya, benar, Pak. Oke, sudah selesai, Pak, untuk pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Jadi terima kasih, Pak, ya, sudah menyediakan sama-sama, waktu. ya. Semoga apa yang sudah kita obrolkan ini nanti bermanfaat juga untuk orang lain, Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih, Pak, untuk waktunya, Bapak. Kalau boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, satu ya ucapan selamat kepada Ibu Ristinani atas proses ini. Kemudian nanti ini akan menjadi satu imbas positif bagi rekan-rekan yang ada di SMA Negeri 12 Oku. Bagaimana menjadi seorang guru penggerak itu adalah sebuah jalan yang tentunya memiliki banyak manfaat dalam proses pemenuhan kompetensi personal, sehingga ke depan guru yang ikut CGP-nya dan dinyatakan lulus memiliki sejumlah kompetensi yang memang
mampu memberikan penguatan di sekolah ini. Harapan saya, Amin, amin. harapan saya dengan proses yang sudah 4 bulan ini dapat dilaksanakan dalam keadaan sehat, kemudian tidak mengurangi kewajibannya terhadap sekolah kita, gitu ya. Kegiatan CGP tetap dilaksanakan, tugas mengajar di sekolah tetap ditunaikan, walaupun berat, tapi kalau mampu membagi waktu, it's okay, there's no problem. Itulah. Iya, baik Pak. Kalau gitu saya pamit Pak Ya, ya. Terima kasih sama-sama. Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Ya. Selanjutnya, hasil wawancara bersama narasumber 2, Bapak Dr. Andes Agus Prianto, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Lubuk Banjar. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu Pak ya, karena sudah menyediakan waktu untuk bertemu bersama saya untuk sesi wawancara hari ini Pak. Oke. Iya. Jadi begini Pak, jadi kami ini dari Guru Penggerak itu ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Pak. Jadi di sini itu kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Iya. Oke. Nah jadi gini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah ini Pak, apakah Bapak pernah menghadapi satu masalah yang dalam penyelesaiannya itu menimbulkan dilema Pak? Terima kasih, pertanyaan cukup luar biasa ya. Jadi sebagai seorang pemimpin yang jelas pasti ada berbagai masalah yang menjadi dilema di setiap langkahnya. Pasti ada. Iya. Jadi Bapak bersedia ya Pak ya bercerita Pak ya tentang masalah tadi Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi pertanyaan pertama Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Baik, terima kasih. Untuk mengatasi atau untuk mengidentifikasi berbagai kasus yang merupakan dilema dalam setiap langkah penyelesaian ini, tentu saya atau sekolah itu akan melihat dari sisi masalah itu sendiri. Mungkin masalah itu juga masalah yang sepele, atau biasanya juga masalah-masalah etika atau aturan dari siswa itu sendiri. Sepertinya misalnya anak pagi hari mungkin terlambat, itu sudah biasa. Tapi kami tanya, ternyata anak-anak tersebut masih siap untuk belajar, masih siap. Cuma mereka terlambat datang sekolah. Nah, itulah yang menjadi karena itu sudah menjadi keputusan bahwa setiap pengambilan kebijakan, setiap anak terlambat pasti harus ada sanksi dan seterusnya itu. Tapi ini kita masih ada merupakan etika atau ada rasa kasihan gitu kasihan, iya betul, karena itu kan kebutuhan. Dan kami di sekolah kan intinya ingin mendewasakan anak. Ketika anak itu ada masalah dikit ya kita akan tetap bisa memberikan solusi. Oke, nah Pak, kemudian ya Pak ya, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan tadi sama-sama besar ya Pak ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan kan. Betul. Antara mereka telat harus suruh pulang atau tetap harus belajar. Ini kan dilema ya Pak antara keadilan dan juga rasa kasih sayang. Bagaimana Pak untuk menjalankan pengambilan keputusan ini? Baik. Untuk masalah yang seperti ini kita tetap harus bijak, kita tetap adakan sebuah pertemuan dari pihak yang terkait, mungkin dari siswa itu sendiri. Kita ajak ngobrol bareng yang enak, mungkin ada tim dari sekolah. Kami akan selalu ada tim untuk setiap memberikan sebuah kebijakan dari apa yang sudah kita buat aturan ini.
Jadi kayak intinya kita diskusi Oh ya. iya, diskusikan ya Pak ya. Betul. Ya. Nah Pak, setelah didiskusikan Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini? Pasti, ya pasti. Jadi semuanya karena kita sudah berdiskusi, kita sudah temukan, kita kumpulkan informasi, kita ajak untuk apa ya, dipertimbangkan, ya semuanya itu didiskusikan kita bareng-bareng dengan tim, ambil keputusan secara analisis, ya buat rencana tindak lanjut, ya sehingga nanti setiap ada apa ya masalah, kita tetap menggunakan apa ya prosedur. Iya, prosedur. Jadi tadi ya Pak ya, kita Iya. identifikasi dulu, Identifikasi terus kita dulu. diskusi ya Betul, Pak ya. betul. Baru nanti kita tindak lanjut Tindak setelahnya lanjuti, ya Pak ya. betul, iya. Baik Bapak. Nah Pak, selanjutnya Pak ya. Iya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak ya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Betul. Tadi sudah saya sampaikan kepada Ibu bahwa untuk tindak lanjut ini yang jelas kita kumpulkan dari berbagai pihak. Kita ada komite Ibu ya. Kita ada komite, kita ada tim dari sekolah. Ya mungkin juga bukan mungkin lagi. Kita juga ada wali atau orang tua murid. Dan ini kita ada diskusi, kita komunikasi dengan yang transparan, yang jelas juga kita pakai prosedur atau tatanan yang sesuai dengan prinsip etika yang berlaku. Karena kita background kita adalah pendidikan, jadi setiap ada langkah, setiap ada keputusan kita akan berpaku atau berdasarkan dengan etika kehidupan. Yang mana ini menguntungkan kedua belah pihak. Betul, ya, Pak, betul. ya? Bukan berarti sekolah yang buat keputusan terus sekolah yang menang, yang pasti, yang jelas, tapi orang tua dan pihak-pihak yang lain tetap terkait ya Pak. terkait dan memberikan kepuasan semuanya. Oke Pak. Nah Pak, selain itu Pak ya, pasti ada tantangan nih Pak. Iya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Baik, untuk mengenai tantangan, ini kadang-kadang kita itu dari kepentingan itu sendiri, dari pihak-pihak itu sendiri mungkin ada tekanan-tekanan dari luar, betul ya, atau mungkin tidak pastinya memilih atau memutuskan yang tepat, atau kadang-kadang kita itu sulit juga untuk membuat keputusan, tapi orang lain juga belum bisa memilih. Iya, kadang-kadang belum tentu keputusan yang dibuat oleh sekolah diterima oleh betul. Jadi ini salah satu tantangannya ini, Pak ya. ya. Wah, memang itu banyak yang dialami Pak. Iya. Nah Pak, selain itu Pak, apakah Bapak punya jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus ini Pak? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau harus dijadwalkan dulu, nggak langsung di tempat nih, besok lagi gitu Pak? Tidak. Jadi setiap ada katakanlah kasus itu ya, walaupun itu kasus nggak apa masalah, tetap kami sesegera mungkin untuk bisa menyelesaikan saat itu. Yang jelas kita juga tetap melibatkan tim kita di sekolah. Jadi mungkin ada jadwal, tapi jadwal itu tidak begitu dipakai ya. Karena apa? Prosedur aja. Yang penting anak ada kasus saat itu juga kita langsung bisa menyelesaikan. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Jelas Bu, jelas. Jadi yang jelas ini kita ada dukungan dari tim yang kompak. Baik tim dari sekolah itu sendiri dan mungkin dari komite. Karena komite namanya komite itu adalah sejalan. Pasti jadi pendukung utama. Pendukung utama, betul. Ya? Pendukung utama. Jadi tim di sekolah, itu yang sangat kita kedepankan. Dan komite ya Pak. Komite betul. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Jadi Pak ya, dari semua hal yang tadi sudah kita bahas, yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak, kira-kira Pak pembelajaran apa Pak yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak tadi? Subhanallah. Ini pertanyaan terakhir, tapi ini Pamungkas, juga Pak. pertanyaan pamungkas. Tapi ini juga
perlu kita pegang bahwa setiap apapun yang kita ambil keputusan itu kekompakan dari tim, ya, keterbukaan, komunikasi ini sangat penting. Sehingga apa yang setiap kita ambil keputusan ini harus mempertimbangkan aspek atau dampak-dampak berikutnya. Sehingga apa yang kita putuskan itu nantinya akan menjadi sebuah keputusan yang bisa diterima dan yang jelas fleksibel. Jadi itu tadi Pak ya, kita ada kekompakannya, ada komunikasi, keterbukaan, komunikasi. Jadi kita harus menyesuaikan bahwa keputusan ini tadi tuh berimbang ya Pak. Berimbang, betul. Wah, luar biasa sekali Bapak. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya, sudah menyediakan waktu, bersedia untuk saya wawancara untuk memenuhi tugas saya di Guru Penggerak Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan sukses Ibu untuk kedepannya. Amin, amin. Kalau gitu saya pamit ya Bapak. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.